Hello ladies and gentlemen, baik lagi di channel Mi HP Code. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita ya. Di video sebelumnya kan kita sudah eh, membuat apa ini halaman admin ini supaya lebih dinamis dan juga alamatnya juga ya. Di sini sudah bisa dinamis gitu ya, diatur-atur dari halaman admin. Nah, ini halaman adminnya seperti ini. Kita sudah bisa mengedit datanya ya sesuai dengan judul websitenya dan juga nomor telepon dan alamat yang lainnya, dan juga bisa mengeditnya ya. Nah, udah bisa mengedit seperti ini, bisa update. Pada video kali ini kita akan melanjutkannya. Di sini kita akan membuat halaman about ini ya, dan visi misi dan juga halaman yang ini segini ya, supaya kita bisa buat lebih dinamis ya. Jadi ini isi dari about dan juga visi dan misinya bisa diedit ya. Jangan lupa support terus dan dukung channel Mi HP Code dengan cara klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi updatean terbaru dari channel Mi HP Code. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama teman-teman harus apa namanya start dulu Apache sama MySQL-nya, lalu siapkan kode editornya. Kita langsung saja ya, kita buka aplikasi projectnya, masuk ke views lalu folder admin, kita buka, kita buat di halaman setting ini ya, kita buat di halaman setting ini, kita buat table baru ya, kita buat table baru. Coba lihat row-nya sebelah mana. Nah, di sini kita buat row baru, atau ini boleh di copy ya, copy lalu paste di bawahnya. Ini untuk settingnya ya. Ini setting judul website. Kalau di sini setting identitas gitu ya. Setting identitas. Ininya hapus dulu aja ya. Kita coba hapus semua yang ininya. For each ini juga hapus dulu. Udah kayaknya, kita coba save. Kita masuk ke halaman admin. Nah, di sini ada setting identitas. Nanti kita harus buat, oh ini ketinggalan nih. Ada sebelah mana ini ya? Kota. Kota ini nih. Nah, di sini mana? Di sini ada about us, visi, misi ya. Kita tambahkan ini ya, about us, visi, di sini misi. Ini hapus dua, yang ini hapus. Nanti tr-nya juga kita sisakan hapus dua ya. 1 2 3 1 2 3 4 ya, sip ya. Kita coba save. Kita coba lihat ke dashboard adminnya di bagian setting. Nah, di sini ada about us. Nanti halaman about us ini akan berhubungan dengan yang ini ya. Ketika diupdate ini juga akan ikut update ya. Begitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama kita harus buat dulu database-nya untuk menampung data dari setting identitas ini. Teman-teman buka ini, apa ini? Close dulu. Teman-teman buka PHP My Admin-nya di sini.
localhost slash php myadmin. Kenapa ke sini ya? Localhost slash php myadmin. Nah, oke, kita masuk ke database company. Mana ya database company? Ini nih, DB company ya. Nah, di database company ini, di DB company ini kita buat table baru ya. Table baru. Ini kan udah ada table satu setting. Kita buat table baru dengan nama table identitas ya. Identitas. ID identitas. Ininya integer, kasih auto increment dan juga primary key indeksnya ya. Di sini about kita kasih varchar ukurannya 250 aja. Lalu visi kasih varchar juga ukurannya sama 250. Kita kasih misi di sini ukurannya ya varchar 250. Kalau ini kayaknya harus agak sedikit banyak, 350 cukup kayaknya. Oke, kalau sudah about visi misi identitas ID identitas. Oke, simpan langsung saja. Nah, kita sudah memiliki satu table baru di database company ini ya. Nah, identitas. Kita masuk lagi ke code editornya dan masuk ke controller setting ya. Masuk ke controller admin lalu masuk ke setting. Nah, di sini public function index. Nah, di bawah ya. Di bawah ini kita kasih komen dulu. Ini method identitas. Kita buat function baru. Public function identitas. Tidak ada enggak ya? Oh, belum ya. Public function identitas. Di mana sih identitas ini? Kita ambil saja di halaman indeks. Kita copy yang ini ya. Copy. Lalu paste ke sini. Setting interface. Title-nya oke, udah. Atau begini deh teman-teman. Ini kan satu halaman ya. Nanti kita langsung tampilkan aja di sini di indeksnya. Oke ya. Kita langsung tampilkan di indeksnya. Berarti di sini di halaman setting ini kita langsung saja panggil datanya, variabel. Kita buat variabel data diisi dengan identitas. Penamaan alias ini bebas ya. Bebas. Nah, kalau ini harus sama dengan yang ada di tabel. Kalau ini this db get dari tabel mana? Tabel identitas. Tinggal kita result datanya. Nah, di sini kita belum menggunakan model ya, masih controller, masih memanggil dari controller ya database-nya. Nanti kita coba gunakan model cara manggilnya. Untuk sekarang gini dulu aja ya.
supaya tidak bingung. Untuk sekarang gini dulu aja. Berarti di sini kita kan sudah dipanggil nih ya si database si tabel identitasnya kita sudah manggil. Nanti di view setting ini ya di admin view setting kita tinggal ambil datanya ya. Ambil datanya. Yang pertama di sini harus for each dulu php for each dari identitas S. Nah, si identitas ini jangan harus sama ya. Penulisannya harus sama dengan yang ini ya, alias yang ini di parsing ke sini. S row. Oke, begitu ya. Tekat pindahkan di sini. Lalu di sini buka PHP paste aja yang tadi tutupnya ya. Nah, di sini tinggal panggil saja php echo keluarkan datanya. Variable row dari mana? Dari about-nya. About. Nah, ini harus sama dengan nama field dari database. Kita coba lihat fieldnya apa? About kan? About itu ya. Oke. Tinggal copy lagi. Pindahkan ke sini, pindahkan ke sini. Misi di sini visi dulu ya. Visi sini misi. Kita coba save. Kita coba lihat. Oh, udah ada ini datanya. Cuman udah nggak error maksudnya ya. Cuman datanya di sini belum kita isi. Oke, gimana kalau sekarang isi manual dulu aja datanya ya. Kita isi manual datanya misalkan botnya apa ya, lorem ipsum aja ya. Kita coba lihat di sini atau ke ini deh. Sini tulis lorem. Nah, ini cut masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini ke bot. Masukkan juga ya. Biar cepat aja ya. Langsung kirim. Oke. Kenapa ya? Ada yang salah nih. Data for kolom about at row 1. Jangan begini kayaknya. Terlalu banyak. Paste. Copy. Ini padahal udah auto increment nih. Jadi nggak usah diisi. Nah, udah masuk ya. Datanya sudah masuk. Kita coba lihat identitas. Oh, datanya udah masuk. Kalau yang about ini kita tambah lagi ya. Kita coba ubah. Mana ubah? Destructor. Kita ubah value-nya biar agak banyak ya. Kalau obat itu harus banyak soalnya kan tentang perusahaannya ya. Di sini kita kasih aja 500 karakter deh, 550. Panjang value-nya. Oke, sip ya. Kita coba refresh di admin. Nah, ini udah masuk nih. Oh, kenapa dua ya? Nanti di sini ada dua. Nah, identitas. Nah, datanya ada dua ID-nya. Yang ini hapus aja satu. Oke. Nah, karena data sejarah, visi dan misi itu harus satu ya. Jadi nggak ada halaman tambah, nggak ada fitur tambah, dan juga nggak ada fitur delete. Cuman bisa update aja sama dengan yang ini kemarin ya. Nah, nanti di fitur-fitur yang lain kita gunakan ya. Di halaman-halaman yang lain kita gunakan fitur eh, tambah data dan juga delete-nya. Untuk identitas cukup seperti ini. Oke, nah ini udah ada nih. Datanya udah muncul, tinggal kita parsing ke landing page-nya.
atau jangan dulu parsing, kita buat aja dulu update-nya ya. Kita buat update-nya dulu supaya kelihatan perubahannya. Kita masuk lagi ke kode editornya. Di sini, nah di sini ya, repnya kita kasih php echo tambahkan base URL untuk mengambil ID yang akan di delete, gitu ya. Di folder admin masuk ke controller setting, lalu metodenya apa? Misalkan metodenya update identitas, gitu ya. Update identitas slash berdasarkan variabel row dari ID identitas. ID identitas itu ya. Kita coba save. Kenapa kesini? Ini kita refresh. Nah, ini udah dapat nih. Lihat di sini satu ID-nya ya. Udah dapat itu ID-nya satu. Tinggal kita buat halaman baru ya. Di controller setting, kita masuk ke controller setting, kita buat metode dengan nama ini ya, dengan nama update identitas. Kita copy aja yang ini. Di sini kita buat metode baru, public function pasti yang tadi, update identitas berdasarkan variabel ID yang diambil. Nah, nanti di sini sama aja ya seperti ini ya, seperti edit yang judul websitenya. Kita copy aja yang ini, copy, lalu paste di sini. Judul websitenya, titlenya update identitas website. Oke, sudah. Berdasarkan where array ID dari identitas ya. ID dari identitas ya. Nah, di sini saya agak sedikit cepet ya. Di video sebelumnya kan ini udah dibahas nih yang update. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung deh. Nah, data setting berarti data, kita panggil aja identitas. Data identitas this db get where dari tabel mana? Tabel identitas. Identitas kan tabelnya. Yes, identitas. Nah, variable where ini dari sini ya, dari ID identitasnya kita panggil berdasarkan row array. Nah, di sini kita buat ininya nih, view-nya. Kita buat saja update identitas view-nya ya. Untuk view ini save. Atau teman-teman kalau misalkan biar nggak bingung, tambah aja v seperti ini. Ini berarti menandakan view ya, file view ya, gitu ya. Kalau controller class kan itu didahului dengan huruf besar begitu. Kalau saya seperti ini aja. Update identitas berarti tugas kita sekarang buat halaman update identitas ya di folder admin ini. View. Masuk ke view admin. Nah, di sini kita buatkan di admin, kita new file. Kita Ctrl S dulu, save dulu dengan nama update identitas. Identitas.php. Nah, halamannya hampir sama dengan edit setting. Kita buka edit setting, Ctrl A, copy, masukkan ke sini semua ya. Save dulu. Nah, form method action-nya kita arahkan ke update identitas. Update aksi identitas ya. Biar tidak ambigu nanti. Soalnya kan di control setting ini kan udah ada update aksi. Nah, update aksi yang dimaksud ini kan yang ini. Yang update aksi yang ini nih. Biar nggak ambigu, ininya nama metodenya dibedakan. Update aksi identitas. Oke, sip.
Berarti setiap ininya apa variabelnya kita ganti menjadi identitas. Identitas ininya about kan, bukan judul web. About, lalu ininya visi misi itu, yang lainnya kita hapus aja. Oke. Nah, di sini karena kita banyak ya, kita gunakan bukan input teks ya, tapi gunakan text area aja. Text area dengan name-nya visi. Kita buat panggil kelasnya form control. Lalu php echo variabel identitas dari visi ya, dari field visi gitu ya. Ini berdasarkan ID-nya ini, berdasarkan ID identitas, ID yang diambilnya. Bisa seperti ini, bisa juga disimpan di sini ya ID-nya. Ini coba yang seperti ini dulu aja ya. Input teksnya ini hapus lagi karena kita gunakan dengan teks area ya. Kita copy, paste, name-nya about, identitas about, oke. Sekarang yang ini ya, misi, name-nya misi, ID-nya ini nggak usah, for-nya juga. Oke, tinggal di sini identitas, ini juga misi ya. Kita coba save. Nah, jangan lupa ininya update. Oh, ini cancel ya, kembali lagi ke setting. Untuk update-nya ya sip, nanti diarahkan langsung ke sini ya. Oke, kita coba save. Kita coba buka di browsernya lagi, refresh. Lalu kita klik yang update ini. Nah, ini udah masuk nih. Udah masuk ya. Kita kasih height-nya ya, tinggi text areanya supaya kelihatan, nggak usah di scroll. Oke, di sini berarti di input bukan, nah di text areanya kita kasih style height-nya berapa, 250 ya, kita kasih 250 pixel aja. Kita copy, masuk ke sini, ini nggak usah ininya nih. Kalau yang ini kita kasih 200 pixel aja ya. Yang misi juga sama 200 pixel. Coba save. Oh, kegedean ya. 200 pixel kayak cukup. Di ini 200 pixel, yang ini 150. 150. Oke, cukup ya, kayaknya cukup. Nah, tinggal kita pas di create update, maka terupdate ya ke sini, terupdate ke sini. Oke. Nanti kita masuk lagi ke kode editornya, masuk ke setting controller ya, admin setting. Kita buat di sini
metode untuk mengirim datanya. Public function dari mana nih yang dikirim, kita coba lihat berdasarkan form ini ya, update aksi identitas, kita copy aja yang ini. Public function update aksi identitas. Nah, contohnya seperti ini, kita copy aja yang ini ya, update aksi yang ini. Nah, input post ID identitas begitu. Di sininya kita, kalau di dalam tag bisa Ctrl D ya, jadi terduplikat about Ctrl D, visi dulu ya, misi itu. Dua lagi nih bisa dihapus. Nah, about ini ya, kita jadi gini, this input post. Nah, ini input post ini mengambil dari name ya, dari name ini, dari name text areanya apa namanya. Nah, dimasukkan ke sini karena metodenya post. Karena metodenya post di sini kan, metodenya menggunakan post, maka inputannya juga apa namanya, functionnya juga harus menggunakan post begitu. Maka ketika di input, masukkan ke field yang ada di database ya, berdasarkan field yang ada di database ya. Lalu di sini dicek, kita masukkan ke this db update, masuk ke mana? Masuk ke tabel identitas begitu. Identitas mengambil data yang sudah kita dapat berdasarkan where ID dari identitasnya diambil begitu ya. Kita coba save, kita coba update ya. Kita udah berapa lama ini? Setengah jam. Kita coba update. Update ini ganti misalkan menjadi apa nih? Sejarah perusahaan bla 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 gitu ya. Nah, ini juga sama. Oke, kita coba update. Nah, udah masuk ya. Udah masuk, cuman ke sini belum ditampilkan. Kita gampang, kita tampilkan aja ke sini. Kita masuk ke di editornya, lalu masuk ke bukan ke controller page ya, ke controller page. Lalu di sini kita panggil data identitasnya, identitas variable this db get dari tabel mana, identitas, kita panggil row array. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal lemparkan saja datanya ke landing page-nya. Kita buka landing page di halaman depannya. Berarti ini nggak usah seperti ini lagi ya. Ini nggak usah seperti ini lagi. Nah, kita panggil saja php echo variabel identitas berdasarkan about ya, begitu. Ambil dari about. Copy. Paste. Berdasarkan field dari visi. Ini juga sama. Paste dari visi. Copy. Save ya. Kita coba refresh. Nah, ini sudah masuk ya. Datanya udah masuk. Udah masuk nih. Nanti tinggal ubah aja sesuai visi dan misi teman-teman ya.
Oke, untuk video kali ini cukup sekian, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya.